Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai ragam suku bangsa dan budaya. Yang pertama yaitu membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya, walaupun berbeda-beda suku, bangsa, budaya, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan karena negara Indonesia itu mempunyai wilayah yang sangat luas. Keluasan wilayah Indonesia itu sendiri akan menimbulkan banyak sekali pulau-pulau di dalamnya. Dan dari banyaknya pulau-pulau tersebut akan menimbulkan banyak pula suku-suku bangsa yang mendiami pulau-pulau tersebut. Ketika terdapat banyak suku, di situ pula terdapat banyak ragam adat dan budaya. Oleh karena itu, untuk menyatukan semua perbedaan-perbedaan tersebut, dicetuskanlah yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu pula dalam berteman, bergaul, dan belajar, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, baik itu agamanya, sukunya, maupun sosial ekonominya. Karena ketika kita membeda-bedakan akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Oleh karena itu, mari kita terapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, sudah paham ya mengenai materi yang pertama yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ragam suku bangsa dan budaya. Yang pertama itu yaitu suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang menempati seluruh Indonesia, seperti contoh Sumatera Selatan yang mempunyai suku bangsa Komering, Palembang, Semendo, Ranau, dan Ogan. Yang selanjutnya itu adalah budaya setempat. Keanekaragaman budaya setempat itu dapat dilihat seperti contoh pakaian adat, kemudian rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, dan makanan khas daerah. Yang pertama tadi yaitu pakaian adat. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada saat hari-hari khusus seperti acara resepsi pernikahan dan lain-lain. Nah, kemudian rumah adat. Rumah adat ini setiap suku bangsa pasti mempunyai rumah adat. Rumah adat itu berbeda-beda, baik itu bentuk, warna, dan tempatnya. Selanjutnya, tarian daerah. Tarian daerah itu juga merupakan ciri khas dari suku bangsa. Nah, tarian daerah itu biasanya digunakan saat sedang ada hari-hari khusus seperti acara resepsi pernikahan dan lain-lain. Nah, kemudian lagu daerah. Lagu daerah itu mempunyai ciri khas dari daerah tersebut, seperti contoh Betawi, Jali-Jali, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain yang dapat kalian lihat di berbagai sumber, baik itu sumber buku ataupun sumber Google. Nah, selanjutnya yaitu makanan khas daerah, seperti contoh makanan khas dari Padang itu yaitu rendang, dan dari Palembang seperti contoh pempek, tekwan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah menghargai keragaman. Nah, berbagai bentuk budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Apabila budaya daerah berkembang, maka akan berkembang pula budaya nasional. Bentuk budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Apabila budaya
daerah berkembang, maka akan berkembang pula budaya nasional. Keberagaman itu dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa itu yaitu kekuatan untuk membangun bangsa dan negara agar menjadi lebih maju. Nah, perbedaan dari masing-masing daerah wajib kita hargai, baik dalam kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, bagaimana sikap kita untuk saling menghargai keberagaman budaya? Antara lain itu, yaitu yang pertama, menyenangi belajar budaya daerah lain. Yang kedua, gemar melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah. Yang ketiga, tidak menganggap lebih baik budaya daerah sendiri. Yang keempat, menghindari sikap kedaerahan. Yang kelima, tidak berprasangka jelek. Yang keenam, menghormati budaya daerah secara positif. Dan yang terakhir, tidak merendahkan budaya daerah lain. Kemudian lanjut lagi anak-anak, yang terakhir tentang melestarikan budaya. Nah, kita menyadari dan merasakan bahwa kehidupan daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Maka kita wajib melestarikan budaya agar tidak punah. Bagaimana upaya kamu untuk melestarikan budaya daerah? Nah, seperti ini ya anak-anak. Yang pertama yaitu perlunya diadakan pendidikan tentang budaya daerah. Dan yang kedua, dilaksanakan lomba tentang budaya daerah. Yang ketiga, melestarikan pelaksanaan pentas seni daerah. Yang keempat, mendukung setiap upaya untuk pengembangan budaya daerah. Yang kelima, tetap hati-hati dan selektif terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keenam, lebih menegaskan pelaksanaan pelajaran muatan lokal di sekolah. Yang ketujuh, lomba busana pakaian adat. Yang kedelapan, pembiasaan penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi di daerah. Yang kesembilan, pemanfaatan rumah adat sebagai kantor-kantor pemerintah. Nah, jadi dapat disimpulkan ya anak-anak, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas. Banyaknya pulau yang di Indonesia mengakibatkan banyak suku bangsa yang mendiami pulau-pulau tersebut. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya daerah merupakan bagian budaya nasional yang harus kita lestarikan. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika seperti tercantum dalam yang kesembilan, pemanfaatan rumah adat sebagai kantor-kantor pemerintah. Nah, jadi dapat disimpulkan ya anak-anak, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas. Banyaknya pulau yang di Indonesia mengakibatkan banyak suku bangsa yang mendiami pulau-pulau tersebut. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya daerah merupakan bagian budaya nasional yang harus kita lestarikan. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika seperti tercantum dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Keberagaman budaya daerah dalam bentuk rumah adat, pakaian adat, tari adat, alat musik daerah, dan lagu daerah. Nah, beberapa suku bangsa di Indonesia antara lain Sumatera mempunyai suku bangsa yaitu Batak, Minang, Melayu, Kubu, Enggano, Komering, dan Ogan. Dan masih banyak daerah-daerah lain yang mempunyai suku bangsa dan budaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.